Siapa yang membuang-buang makanan sama dengan merampas hak orang miskin. Kepedulian. Kalau kita membaca koran beberapa waktu yang lalu, di negara kita ini, di Indonesia, berapa banyak sampah makanan yang setiap tahun dibuang. Mengerikan. Setiap tahun sampah makanan yang dibuang di negara kita ini, kalau dirupiahkan, jumlahnya 330 triliun rupiah. Dibuang-buang. Kepedulian. Oleh karena itu, kita selalu diajak untuk mencari jalan-jalan yang baru mewujudkan kepedulian ini. Tanggung jawab sejarah kita adalah merawat dan mengembangkan kepedulian kita. Wujudnya banyak, harus kita cari jalan-jalan baru agar kita dapat sungguh-sungguh merawat dan mengembangkan kepedulian itu. Marilah kita saling mendoakan agar kita, khususnya saudari-saudara kita, anak-anak kita yang akan menerima sakramen Krisma, memberikan tempat kepada bimbingan Roh Kudus agar berani mencari jalan-jalan baru itu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu dan bersama rohmu. Para ibu dan bapak, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus, Raja Semesta Alam. Kita merayakan kepastian harapan kita bahwa pada akhirnya Allah yang telah memulai karya yang baik akan menyempurnakannya. Kita juga akan mengantarkan saudari-saudara kita, anak-anak kita untuk menerima sakramen penguatan. Kita doakan mereka agar berkat anugerah Roh Kudus, saudari-saudara kita, anak-anak kita ini semakin serupa dengan Kristus yang rajin berbuat baik. Dan bersama-sama dengan ucup-ucup khusus pada hari ini, kita bawa pula ke hadapan Tuhan ucup pribadi kita masing-masing, ucup keluarga-keluarga dan komunitas kita. Para ibu dan bapak, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam yang adalah akhir sekaligus puncak tahun liturgi. Kita semua tahu, tahun liturgi gereja tidak berawal pada tanggal 1 Januari. Tahun liturgi gereja berawal dari pekan Minggu Advent yang pertama, yang akan kita rayakan minggu depan. Jadi peristiwa Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam adalah puncak tahun liturgi. Kita merayakan kepastian iman kita, bahwa pada akhirnya janji Allah akan menjadi kenyataan. Dan minggu depan kita mulai lagi dengan minggu Advent, tahun liturgi baru. Sesudah minggu Advent kita mengharapkan kelahiran Yesus, kita merayakan Natal. Masa Natal berakhir dengan pembaptisan Yesus. Sesudah Yesus dibaptis, lalu dia berkarya, mengajar dan berkarya. Itulah yang kita rayakan setiap hari Minggu
dari minggu biasa pertama sampai minggu biasa ke-7. Sesudah minggu biasa ke-7 kita mulai masuk ke masa Prapaskah. Pada hari-hari minggu biasa yang pertama, kita diajak mengikuti perjalanan hidup Yesus, berkarya dan mengajar. Ia berbuat baik, tetapi tidak dipahami oleh orang-orang sejamannya. Maka makin lama makin kentara bahwa Yesus ditolak. Itulah yang akan kita ikuti pada masa Prapaskah selama 40 hari. Masa Prapaskah memuncak pada Pekan Suci. Karena Yesus berbuat baik tetapi tidak disenangi orang, akhirnya ia harus mati. Tetapi itu bukan akhir. Yesus yang wafat akhirnya bangkit. Itulah masa Paskah. Masa Paskah berlangsung selama 50 hari. Dan diakhiri dengan masa Hari Raya Pentakosta. Ketika Roh Kudus turun, itulah masa gereja. Yesus sudah tidak ada di antara kita, Roh Kudus turun ke atas diri para rasul, waktunya gereja untuk melanjutkan karya Yesus. Minggu demi minggu, dari minggu ke-8 masa biasa, sampai minggu ke-34 masa biasa, yaitu hari ini. Pesta Kristus Raja Semesta Alam. Nanti tahun liturginya berputar lagi. Mulai dari Advent, Natal, Minggu Biasa, Paskah, Pentakosta, Minggu Biasa, diakhiri lagi dengan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Ketika kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, kita merayakan kepastian harapan iman kita. Apa itu pentingnya? Di dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menjadi kecil hati. Karena kebaikan itu seringkali tampak kalah dari yang jahat. Kebenaran seringkali terlindas begitu saja oleh kebohongan. Kalau begitu janji Tuhan akan menjadi kenyataan apa tidak? Kalau yang jahat menang, yang bohong menang, sementara kebaikan kalah. Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam meyakinkan kita bahwa kendati sekarang keadaannya seperti itu, tetapi pada akhirnya Kristus akan menjadi Raja, Allah menjadi semua di dalam semua. Keyakinan harapan itu akan mendorong kita untuk tidak pernah kecil hati berbuat baik. Karena kerajaan Allah yang dibawa oleh Kristus adalah kerajaan damai sejahtera, kerajaan sukacita dalam Roh Kudus. Saudari-saudaraku yang terkasih, tadi di dalam doa pembuka, kita mengucapkan doa seperti ini. Semoga dengan demikian kami dapat berjuang dengan tabah dan bergegas menuju kedewasaan iman akan Kristus yang mewujud nyata dalam kepedulian. Jadi di tengah-tengah masa yang tidak pasti ini, seperti tadi saya coba lukiskan secara singkat, kejahatan lebih kuat daripada yang baik. Kita berdoa, semoga kami dapat berjuang dengan tabah. Terus berbuat baik di dalam keadaan yang tidak baik. Dan ada satu kata yang saya sangat suka mendengarnya, yaitu mewujud nyata dalam kepedulian. Saya ingin cerita sedikit mengenai kepedulian ini, apa yang membanggakan kita sebagai bangsa Indonesia, dan apa contohnya misalnya. Beberapa waktu yang lalu saya membaca hasil penelitian. Ada 2 hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional. Penelitian yang pertama mempelajari kerelaan berbagi di dunia ini, World Giving Index, indeks memberi. Yang diteliti 146 negara.
bukan kabupaten, bukan kecamatan, negara. 146 negara. Hasilnya apa? Hasilnya, menurut penelitian itu, Indonesia ada di nomor 1 dari 146 negara dalam hal kerelaan memberi. Dahsyat bukan? Bangga kita dengan hasil penelitian itu. Bukan penelitian pesanan, bukan. Penelitian sungguh-sungguh. Yang kedua, oleh lembaga lain. Yang diteliti 167 negara. Mengenai satu butir dari antaranya, mengenai kekuatan modal sosial. Menurut penelitian itu, Indonesia ada di nomor 6 dari 167 negara dalam hal kekuatan modal sosial. Dari situ kita menyimpulkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang peduli. Dan tanggung jawab kita sebagai umat Katolik dengan inspirasi iman kita mengikuti Yesus, tanggung jawab kita adalah merawat dan mengembangkan watak peduli, anugerah Tuhan dan warisan dari para leluhur kita. Kita bertumbuh dalam kepedulian. Dan kita boleh yakin bahwa dengan inspirasi iman kita, kita dapat merawat dan mengembangkan kepedulian itu. Pertanyaan yang berikutnya adalah, apa contohnya kepedulian itu? Banyak sekali. Saya ingin menceritakan satu pengalaman sederhana yang menyentak hati saya. Beberapa tahun yang lalu, saya mengikuti satu rapat para pengurus lembaga pelayanan kesehatan. Seorang ibu mengajak putrinya yang masih kecil, sekitar kelas 4 atau kelas 5 SD. Ketika kami rapat, anak itu main-main sendiri. Tiba saatnya makan siang, anak itu duduk di samping ibunya dan saya duduk dekat di situ. Makan siang selesai, anak kecil itu berputar mengelilingi meja, mengecek piring-piring yang kami pakai untuk makan itu. Dan dia melihat ada satu piring yang menyisakan makanan, sisa makanan. Lalu anak itu lari-lari kecil, duduk di samping ibunya, dia berkata begini, "Ibu, ini Bapak ini merampas hak orang miskin." Wih, merampas hak orang miskin. Dari mana anak itu tahu bahwa membuang makanan itu merampas hak orang miskin? Kalau tidak dibuang-buang, pasti bisa dipakai makan oleh orang lain. Ketika dibuang dengan sendirinya, semakin banyak orang miskin yang tidak bisa makan. Kepedulian anak itu bagi saya mengagumkan. Yang ia kutip adalah kata-kata Paus Fransiskus, siapa yang membuang-buang makanan sama dengan merampas hak orang miskin. Kepedulian. Kalau kita membaca koran beberapa waktu yang lalu, di negara kita ini, di Indonesia, berapa banyak sampah makanan yang setiap tahun dibuang. Mengerikan. Setiap tahun sampah makanan yang dibuang di negara kita ini, kalau dirupiahkan, jumlahnya 330 triliun rupiah. Dibuang-buang. Kepedulian. Oleh karena itu, kita selalu diajak untuk mencari jalan-jalan yang baru mewujudkan kepedulian ini. Tanggung jawab sejarah kita adalah merawat dan mengembangkan kepedulian kita. Wujudnya banyak, harus kita cari jalan-jalan baru agar kita dapat sungguh-sungguh merawat dan mengembangkan kepedulian itu. Marilah kita saling mendoakan agar kita, khususnya saudari-saudara kita, anak-anak kita yang akan menerima sakramen Krisma, memberikan tempat kepada bimbingan Roh Kudus agar berani mencari jalan-jalan baru itu. Dengan keyakinan ini, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Bapak Uskup yang kami cintai, kami Gereja
Santo Yakobus menghantar saudara-saudara kami untuk menerima sakramen penguatan. Mereka telah disiapkan dengan seksama oleh para pembina selama 8 minggu dalam bimbingan dan juga pengajaran. Dan dari pengalaman kami, mereka memang pantas untuk menerima sakramen penguatan sebagai kepenuhan inisiasi. Maka kami mohon dengan rendah hati, sudilah Bapak Uskup menerimakan sakramen penguatan kepada mereka. Terima kasih kepada seluruh umat Paroki Kelapa Gading, khususnya kepada para pembina, panitia yang dengan tekun telah menyiapkan saudari-saudara kita, anak-anak kita untuk menerima sakramen penguatan. Sebelum sakramen penguatan diberikan, marilah kita berbaharui janji baptis kita. Disilahkan berdiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, apakah saudari-saudara menolak setan, segala perbuatan dan tipu muslihatnya? Ya, kami Percayakah saudari-saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudari-saudara akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi Bapa? Ya, kami percaya. Percayakah saudari-saudara akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini dalam sakramen penguatan dianugerahkan kepada saudari-saudara yang akan menerima sakramen penguatan secara istimewa seperti kepada para rasul pada hari Pentakosta? Ya, kami percaya. Percayakah saudari-saudara akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sekarang marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, agar Ia sudi mencurahkan Roh Kudus kepada anak-anaknya ini, yang telah dilahirkan kembali bagi hidup abadi dalam sakramen pembaptisan. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerahnya yang berlimpah, dan semoga berkat pengurapannya, mereka menjadi serupa dengan Kristus Putra Allah. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali hamba-hambamu ini dari air dan Roh Kudus, dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus penghibur kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadah, dan semoga mereka Kau penuhi dengan roh takwa kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silahkan duduk kembali. Agunglah misteri iman kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, teman-teman, secara bersama-sama pasti kita mengucapkan terima kasih untuk Bapak Kardinal yang memberikan kasihnya, kesempatannya, sapaannya untuk kita semua, secara khusus bagi umat yang hadir dan juga terkhusus untuk Bapak Ibu teman-teman yang menyambut sakramen penguatan atau sakramen Krisma pada siang hari ini. Semoga kata kunci di mana Bapak Uskup menekankan bahwa kita bisa semakin peduli, itulah yang menjadi buah-buah
konkret rohani untuk perjalanan pelayanan kita. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk kesabarannya, Bapak Ibu, umat, secara khusus juga yang ada di aula lantai 4. Mereka juga hadir, mendoakan dan juga bergembira bersama untuk penerimaan sakramen penguatan pada siang hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah terlibat, terima kasih untuk para pengajar yang bukan hanya memberikan ilmu, imannya, tetapi juga kesetiaan, kesabaran, dan juga teladan-teladan hidupnya, menggoreskan hati yang terbaik untuk para Krismawan dan juga Krismawati. Terima kasih untuk yang terlibat semua, secara khusus untuk liturgi, Bapak Ibu dan Prodiakon, kemudian juga petugas KUR, organis, komentator, pemazmur, juga lektris, dan juga teman-teman misinar dan petugas tata laksana. Mari kita sekarang bangkit berdiri, kita mohon berkat melalui Bapak Uskup yang kita cintai. Dalam rasa syukur kepada Tuhan, ucapan terima kasih satu sama lain di antara kita akhiri ibadat kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga kita, saudari-saudara yang kita doakan secara khusus di dalam perayaan Ekaristi ini, selalu dijaga, dilindungi, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai, kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur pada Allah.